Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Yolanda Wijaya. Sekarang tinggal di Sentul, rumah adik perempuan saya. Saya dari orang tua saya yang Buddhis formalitas KTP. Hanya keluarga saya yang sampai sekarang masih Buddhis dengan 2 anak, 1 perempuan dan 1 lelaki. Dari kecil jalani tradisi sekolah dari Sinua, pindah ke sekolah Katolik hingga pada tahun 84 menikah dengan suami juga Buddha di Klenteng. Tahun 88, waktu anak saya kedua meninggal dalam kandungan, kami kebingungan. Sembahyang depan pintu agar Tuhan yang telah memberikan kami anak kok diambil lagi. Pada tahun 89, saya jalani 3 kali operasi sesar lahir putra kami, tiroid dan usus buntu. Masuk pintu operasi, masih berdoa, kuserahkan jiwaku pada Tuhan, agar dokter yang dipercayakan melalui tangannya, saya cepat pulih lagi. Kami mulai ke wihara, mulanya pinjam buku di perpustakaan. Anak-anak sekolah minggu mulai mengenal Buddha Dharma. Jadi saya hanya meneruskan, bukan memilih agama Buddha. Agama sebagai cerminan hidup dan pengetahuan yang menuntun kita berbuat baik, datang berlindung pada Triratna dan janji jalankan aturannya yang terpuji dan membawa kebahagiaan. Keyakinan dapat ditumbuhkan dengan berjalannya waktu. Keluarga kami belum pernah berganti agama. Setelah banyak kejadian terjadi pada saya, sakit, saya mulai aktif di wihara dengan keteguhan hati mengusulkan bahwa anak lelaki saya ikut samanera kecil di Medan pada liburan sekolahnya, dan anak perempuan saya ikut Dharma Yatra ke Pacet, tempat Sukong, pada liburan berikutnya. Beruntung dia bisa ketemu Sukong. Sukong sebagai pelopor kebangkitan kembali agama Buddha di Indonesia yang sudah tertidur sejak zaman Majapahit dengan Wais di Candi Borobudur pada tahun 1953. Kesamutya Sutta Khotbah Buddha dengan suku Kalama menjelaskan perbuatan dikatakan baik jika bermanfaat bagi kita, juga pada orang lain. Tidak merugikan kita, juga pada orang lain. Ajaran Buddha mengikis loba, dosa, dan moha dengan 5 sila bagi upasaka dan upasika dan perumah tangga. Agama lain masih memperbolehkan kurban makhluk hidup. Sila sebagai dasar agama mengatur perilaku kita, tidak dicela para bijaksana yang mengandung metta, karuna, mudita, dan upeka. Saya sedang ikut kelas sertifikasi KDAB untuk menambah pengetahuan saya supaya lebih mendalam tentang Buddha Dharma.
Tahun 2015, setelah menutup usaha wira swasta perusahaan kami, saya di rumah saja mengurus rumah. Kegiatan hanya baca berita pagi dan sore. Kebaktian minggu pagi online DBS dan sore Wihara Buddha Warman. Demikian sharing saya. Untuk yang belum pernah mengikuti KDAB, boleh segera mendaftar supaya kita lebih paham tentang agama yang kita anut. Tujuan kita bukan surga, tapi nibbana, pembebasan. Jernihkan batin, tidak ada kata terlambat. Yang perlu kita mau bersedia mulai cetak blueprint kita. Pengetahuan dan kemajuan batin kita akan kita bawa pada kehidupan yang akan datang. Tidak hilang, masih mengikuti kita seperti bayangan, tidak meninggalkan tuannya. Demikian Sabesata awera hotu, sabesata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.